Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas konfigurasi load balance di router mikrotik dengan metode ECMP, dan nanti akan kita tambahkan dengan failover ya. Dan untuk topologinya sendiri di sini saya sudah bikin di GNS3 ya, ada dua ISP, ISP1 dan ISP2, di mana ini yang nantinya akan menjadi sumber internet bagi router gateway yang ada di sini. Dan nantinya dari router gateway ini akan diberikan aksesnya ke PC1 dan PC2, sehingga nanti akses internet yang didapatkan oleh PC1 dan PC2 itu akan secara bergantian diarahkan ke ISP1 dan ISP2 sesuai dengan konsep dari ECMP itu sendiri ya. Oke, langsung saja kita coba mulai ya. Kita coba start semuanya ini. Oke, kita yang pertama adalah coba akan remote ISP1-nya ya. Saya akan menggunakan CLI di sini. Dan kebetulan di topologi ini ya, karena saya menggunakan NAT yang ada di GNS3, sehingga apabila saya nanti laptopnya ini sudah connect ke internet, maka otomatis dari ISP1 yang dia nanti connect ke internet, dia akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Kita akan coba cek dengan komen IP address print. Dan di sini sudah dapat IP yang ini nantinya menandakan bahwa si ISP1 sudah otomatis langsung akan mendapatkan akses internet. Kita coba ping ke google.com. Oke, dia sudah connect ke internet ya. Nah, untuk berikutnya adalah kita tinggal langsung saja untuk melanjutkan basic config-nya di ISP1 dengan menambahkan IP di interface yang connect ke router gateway-nya ini ya. Sebelumnya saya coba aktifkan dulu untuk keterangan interface-nya ya. Jadi di sini ada ether 1, ether 2, kemudian di sini ether 1 dan ether 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita kembali untuk konfigurasinya. Jadi untuk yang ISP1 ini di ether 2 nya kita nanti bikin untuk IP-nya adalah 10.10.1. IP address address kita buat ini 10.10.1 dengan prefix /30 ya. Interface ether 2 disable no ya. Kemudian kita coba pastikan IP address print, dan di sini sudah ada IP di interface 2 nya atau di ether 2. Kemudian kita juga berikan konfigurasi firewall NAT ya, IP firewall NAT at chain-nya masquerade, at chain-nya source NAT maaf. Kemudian out interface-nya adalah nanti dia akan lewat ether 1 ya sebagai out interface-nya atau sumber internetnya, dan action-nya kita buat untuk masquerade. Oke, cukup seperti ini sementara untuk yang ISP1 ya. Kemudian kita coba remote untuk ISP2-nya. Hampir sama untuk konfigurasinya ya. Yang pertama adalah tentu saja kita harus pastikan bahwa si ISP2 ini juga dia sudah mendapatkan IP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP, dan kita coba pastikan koneksi ke internetnya juga sudah ada. Dan berikutnya kita bikin IP address di ether 2 ya. Di sini nanti kita bikin IP-nya adalah 20.20.20.1. IP address at address 20.20.20.1/30, interface-nya ether 2. Ether 2 disable no. Kita coba pastikan IP address print. Nah, di sini ada dua IP di dua interface yang ada di ISP2. Dan yang berikutnya kita aktifkan IP firewall NAT-nya ya. Add chain source NAT, kemudian out interface-nya dia keluar dari ether 1 sebagai sumber internet, kemudian action-nya adalah masquerade. Nah, dengan mengaktifkan fitur ini maka nantinya akses internet yang sudah didapatkan baik itu di ISP2 dan ISP1 itu akan bisa diterima juga dari sisi router gateway-nya ini ya, sehingga nantinya akan bisa membagikannya ke PC1 dan PC2. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke konfigurasi di router gateway-nya ini ya. Oke, kita coba remote router gateway-nya. Nah, di router gateway ini nanti kita akan bikin beberapa konfigurasi yang mungkin lebih banyak daripada di ISP1 ataupun ISP2 ya, karena disinilah nanti inti dari konfigurasi load balance-nya. Nah, yang pertama kita coba ini ya, bikin IP address baik itu di ether 1, 2, dan 3. Kita tambahkan dulu IP address at address
Nah, di sini untuk Ether satunya, karena tadi di sini sudah 10.1, nah di sini kita bikin 10.2 dengan slash 30 dan interface-nya adalah Ether 1 disable no. Kemudian lagi ya IP address address, kita tambahkan untuk IP di Ether 2 nya 20.2/30, interface-nya Ether 2 disable no, dan kita tambahkan lagi untuk IP yang nantinya di Ether 3. Ya, di sini sebagai gateway dari PC1 dan PC2 ya. Saya kasih untuk IP-nya 19.1/24. Untuk interface-nya Ether 3 disable no. Kita coba pastikan lagi IP address print, dan di router gateway sekarang harusnya dia sudah punya 3 IP address di 3 interface yang berbeda ya, 10.2, 20.2 dan 19.1/24. Nah, berikutnya adalah kita akan coba lakukan ping ke ISP1 dan ISP2 ya, untuk memastikan koneksi router gateway ini tersambung atau tidak ke ISP1 dan ISP2. Yang pertama kita coba ping ke 10.10.1. Oke, pastikan sudah terkoneksi ya, dan ping ke 20.20.1. Nah, dalam hal ini berarti router gateway sudah bisa nyambung ke ISP1 dan ISP2. Akan tetapi router gateway ini belum bisa untuk nyambung ke internet atau ke jaringan publik. Kita coba ping ke 888. Nah, di sini hasilnya adalah no route to host. Mengapa demikian? Ya karena dari sisi router gateway itu belum diberikan rute atau belum diberikan jalur untuk menuju ke internet. Karena tadi di sisi Ether 2 nya ISP1 dan Ether 2 nya ISP2 itu kita bikin IP-nya adalah statik ya, kita setting manual. Nah, berikutnya berarti adalah tinggal kita setting untuk membuat router gateway ini bisa tersambung ke internet dengan cara membuat rutenya ya, atau routingnya. Nah, di sini kebetulan kita langsung saja untuk membuat static routing ya. Coba misalkan kita buat untuk routingnya dia melewati ISP1 nih. Berarti IP route add ya, di SD address-nya kita bikin default route saja menggunakan 000/0, dan gateway-nya kita coba contohkan menggunakan gateway 10.10.1. Nah, kemudian kita coba IP route print. Nah, di sini ada satu data routing ya, static routing dengan flag active static, dimana destination-nya ini ke internet ya, dan gateway-nya adalah 10.1. Dan kalau kita coba ping ke 888, nah sekarang sudah bisa connect ke internet melewati gateway ISP1. Nah, akan tetapi hal ini kan tentu saja belum bisa mengimplementasikan yang namanya load balance ya, karena load balance itu kan harus menggunakan lebih dari satu sumber internet, karena yang nantinya salah satunya nanti bisa digunakan untuk backup, atau dua-duanya itu juga bisa untuk berjalan bersamaan ya, sehingga nanti trafficnya bisa terbagi rata ke ISP1 dan ISP2. Nah, kita coba delete dulu ya IP route remove 0, dan kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah nggak bisa lagi karena jalur routingnya sudah kita hapus. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan jalur routing yang nantinya sekaligus menambahkan ke gateway dari 2 ISP, baik itu ISP1 dan ISP2. Ya, tinggal kita tambahkan di sini IP route ya, add di SD address-nya kita arahkan tetap ke default route ya, 000/0, dan gateway-nya kita tuliskan 2 kali nih sekarang, yaitu 10.10.1 dari ISP1, 20.20.1 yang nanti mengarah ke ISP2. Nah, sehingga kalau kita print IP route print ya, nah maka nanti ada satu destination address ya, dia menggunakan 2 jalur 20.1 dan 10.1. Nah, sebenarnya konsep dari load balance itu ya seperti ini ya. Jadi untuk menuju ke sebuah tujuan atau ke satu tujuan itu ada alternatif jalur yang lebih dari satu, bisa melewati ISP1, bisa juga melewati ISP2. Oke, berikutnya ini kita lanjutkan dulu ya, karena nanti akan kita coba tes menggunakan PC1 dan PC2 apakah bisa sudah digunakan 2 jalur ini
baik itu dari 10.1 ataupun 20.1. Nah, konfigurasi berikutnya di router gateway adalah tentu saja kita harus setting yang namanya IP firewall NAT ya. Nah, di sini kan belum ada nih. Nah, ini belum ada. Kenapa kita harus setting firewall NAT ya? Karena biar nanti dari sisi PC1 dan PC2 itu bisa mendapatkan akses internet yang sudah ada di router gateway. Karena kalau di router gateway sekarang itu sudah punya internet nih, ping google.com. Nah, kalau ping google.com ini kebetulan belum ada ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita ping ke IP itu sudah bisa. Nah, kita butuh settingan yang namanya DNS ya. Oke, kalau begitu kita coba tambahkan. Untuk DNS-nya adalah dari IP ethers 2 di SP1 ya. IP DNS set server dengan IP-nya 10.10.1, allow remote request yes. Kemudian lagi ya, IP DNS set server dengan IP dari ether 2 ISP2 sekarang, allow remote request yes. Kita ping ke google.com. Nah, sekarang sudah bisa ya, dengan dia mengambil IP yang ada di ether 2 nya ISP1 dan ISP2 sebagai rujukan DNS servernya. Pingdetik.com juga sudah bisa. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan konfigurasi firewall NAT-nya ya. Nah, bedanya di sini IP firewall NAT add chain-nya source NAT ya. Kemudian out interface-nya itu nanti berarti kita harus bikin 2 kali out interface. Ya, yang pertama out interface mengarah ke ISP1 dan yang kedua mengarah ke out interface-nya yang ke ISP2. Nah, kita coba bikin yang ke ISP1 dulu nih. Nah, out interface yang mengarah ke ISP1 kan dari ether 1 ya. Berarti ini ether 1, action-nya adalah masquerade. Kemudian kita bikin lagi IP firewall NAT add chain-nya source NAT, out interface-nya adalah ke ether 2 ya. Action-nya adalah masquerade. Oh ya, ini maaf nih kurang ether 2 ini ya. IP firewall NAT print. Nah, di sini sudah ada 2 firewall NAT dengan 2 out interface yang berbeda. Berikutnya kita akan bikin di ether 3 ini nanti DHCP server yang memungkinkan PC1 dan PC2 akan bisa mendapatkan IP secara dinamis ya. IP DHCP server setup ya, kemudian kita arahkan ke ether 3. Dan di sini pastikan untuk address space-nya adalah sesuai dengan IP yang ada di ether 3 ya. Enter dan sudah. Nah, kalau sudah berarti basic config sekaligus beberapa konfigurasi untuk menunjang SMP-nya tadi sudah selesai di router gateway. Berikutnya kita menuju ke PC1 dan PC2. Kita coba remote dan pastikan di sini nanti juga akan mendapatkan IP ya. Kita coba panggil dengan IP DHCP. Nah, di sini PC1 dia mendapatkan IP 192.168.19.254. Dan untuk yang PC2 kita coba minta IP juga. Nah, PC2 IP DHCP. Oke, di sini IP-nya 253 ya. Nah, kita coba ping ke gateway-nya dulu. 19.1 dan bisa ya. Kita coba ping menuju keluar. Nah, di sini juga sudah bisa ping menggunakan domain ping google.com juga sudah bisa. PC1 juga harusnya bisa ya, ping ke google.com. Oke. Nah, berikutnya karena dari sisi PC-nya ini sudah bisa connect ke internet, maka dari itu kita bisa pastikan bahwa ECMP-nya sekarang sudah berjalan nih. Kenapa bisa begitu? Ya karena di R gateway atau router gateway ini kan tadi sudah kita bikin. Kita coba cek IP route print ya. IP route print. Ada 2 gateway untuk menuju ke satu destination nih. Ini kan sebenarnya konsep dari ECMP seperti ini ya. Tinggal kita coba pastikan nih, sekarang PC1 dia menggunakan jalur mana. Misalkan trace ke google.com. Oh, trace ya. Trace ke google.com. Nah, dia lewat 20.20.1 nih.
ya, PC satunya. Kemudian kalau yang PC 2 kita coba trace ke detik.com. Nah, dia lewat 10.10.1. Jadi seperti itu konsep dari ECMP. Jadi traffic yang datang dari klien nanti akan diteruskan oleh R gateway ini secara bergantian. Setelah ke ISP1 nanti akan ke ISP2. Nanti balik lagi ke ISP1, balik lagi ke ISP2 secara bergantian seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau cuman ngomongin ECMP ini sudah selesai konfigurasinya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita coba sempurnakan ya barangkali. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa memastikan, jadi nanti kan karena router gateway-nya ini dia punya dua sumber internet, maka kita harus pastikan bahwa misalnya ada traffic yang keluar dari ISP1, maka nanti masuknya juga harus dari ISP1 juga. Begitu juga untuk yang ISP2 ya, misalkan ada traffic yang masuk lewat ISP2, maka nanti juga harus keluar dari ISP2 juga. Karena biar nanti tidak membuat si router gateway ini menjadi apa istilahnya ya, bingung ya, karena dia punya dua gateway dan mau dikemanakan paket itu begitu. Jadi biar yang datang dari ISP1 juga keluar ke ISP1, yang datang dari ISP2 juga keluar dari ISP2. Oke, berarti kita coba bikin ya, yaitu di router gateway atau R ini. Nah, di sini kita bikin atau kita tambahkan yang namanya mangle ya, untuk menandai paket yang keluar dan masuknya. Kita tambahkan dengan IP firewall mangle ya, mangle add. Nah, chainnya kita akan bikin untuk menandai paket yang datang dulu, berarti chainnya adalah input, kemudian in interface. Nah, inputnya itu atau masuknya itu dari interface mana begitu ya. Jadi input dari misalkan nih SP1 nih ya, berarti kan dia datang dari Ether 1 nih, berarti masuknya dari Ether 1. Nah, nanti actionnya mau kita apakan, yaitu tinggal kita mark connection. Jadi kita tandai koneksi yang datang dari Ether satunya ini. Kemudian kita coba kasih nama ya, new connection mark dengan nama koneksi ISP1 misalkan. Kemudian kita coba untuk cek password-nya ya, karena rules ini nanti akan ada kelanjutannya. Jadi ini harus kita password-nya diaktifkan atau password-nya di yes. Nah, setelah kita tandai paket yang datang dari Ether 1, berikutnya adalah kita juga proses paket yang datang dari Ether 1 itu juga keluar ke Ether 1 juga. Makanya yang berikutnya di sini kita add chain-nya output ya. Nah, dengan memanggil mark connection yang tadi sudah kita bikin di sini di rules pertama ini. Jadi kita parameter berikutnya adalah connection mark. Nah, di sini kan sudah ada koneksi ISP1 nih. Jadi kita panggil saja koneksi ISP1-nya. Koneksi ISP1. Nah, kemudian actionnya apa? Actionnya adalah mark routing. Nah, kemudian kita bikin untuk new routing marknya. Misalkan ini ISP1 ya. Kemudian password-nya no ya, password-nya no. Oke, itu untuk penanda dari traffic yang datang ISP1 untuk nanti juga keluar ke ISP1. Kita ulangi lagi proses yang sama, IP firewall mangle. Sekarang kita bikin untuk menandai input yang datang dari ISP2 ya, chain input, kemudian in interface-nya berarti datang dari Ether 2. Ether 2, kemudian actionnya adalah mark connection dengan new connection marknya adalah koneksi ISP2 gitu ya, passwordnya yes. Dan kita coba bikin lagi untuk outputnya ya, mangle add chainnya output, kemudian connection marknya kita panggil untuk yang ini ya, koneksi ISP2, kemudian actionnya adalah mark routing dengan new routing marknya adalah misalkan ISP2, passwordnya no. Nah, kalau sudah jadi, atau kita coba pastikan dulu nih IP firewall mangle print ya. Nah, pastikan di sini ada 4 rule, yang mana 4 rule ini sebenarnya adalah 2 pasang ya.
Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua, karena dia proses input Ether 1 keluar ke Ether 1 juga atau ke ESP1, masuk ke Ether 2 dan nanti keluar juga ke ESP2 begitu ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita bikin mangelnya, kita tambahkan untuk routing statiknya ya atau default rootnya. Nah, di sini kita tambahkan IP root at DST address ya 0000. Kemudian berikutnya kita bikin untuk gateway-nya ini misalkan yang diproses dari ESP1 nih. Nah, baru di sini kita tambahkan nih routing mark ya, kita isi dengan ESP1 karena jalur ke 10.1 kan dia lewat sini ya, ESP1. Jadi fungsinya ini atau data ESP1 ini adalah data yang nantinya dihasilkan setelah proses kita membuat mangelnya tadi. Ini ya ESP1 ini yang kita panggil di sini. Nah, gitu ya. Kemudian enter, kita tambahkan lagi add DST address 00000/0. Gateway-nya sekarang kita arahkan ke 20.20.1 dan kita tambahkan parameter routing mark yaitu ESP2. Nah, kalau kita print IP root print, nah sekarang sudah ada tiga data routing ya. Yang pertama kalau misalkan kita print detail ya, IP root print detail. Nah, di sini sudah kelihatan sekali bahwa untuk yang baris pertama atau indeksnya 0 ini ada parameter tambahan berupa routing mark ESP1. Untuk yang baris kedua atau indeksnya 1 ini dia juga flagnya adalah AS ya. Dia routing marknya ESP2. Jadi nanti yang akan bisa menandai paket itu ya karena ada dua rules ini ya. Kita coba pastikan lagi ya, PC1 dan PC2 masih bisa koneksi ke internet ya. Ping google.com masih bisa, ini juga masih bisa harusnya ya. Nah, oke. Dan untuk menyempurnakannya lagi, maka kita butuh menambahkan fitur failover nih. Jadi sehingga nanti apabila salah satu ESP ini mengalami kendala ataupun down, itu masih bisa tercover dengan ESP yang masih aktif. Caranya gimana? Ya caranya kita akan buat ataupun kita akan aktifkan parameter check gateway di rules baris 0 dan juga baris 1 ini ya, atau indeks 0 dan 1-nya. Nah, kita coba lakukan edit saja ya, IP root set number 0. Kemudian di sini kita aktifkan check gateway-nya adalah ping, dan kita coba set juga set number 1, check gateway-nya adalah ping. Sehingga kalau kita IP root print detail, nah di sini sudah ada satu tambahan parameter yaitu berupa check gateway di masing-masing rules ya, yang sudah kita aktifkan routing marknya, routing mark ESP1, check gateway-nya ping, routing marknya ESP2, ini check gateway-nya juga ping. Nah, sehingga dengan fitur ini atau mengaktifkan fitur check gateway ini, maka memungkinkan nanti apabila salah satu routernya itu mengalami down, itu akan langsung beralih ke ESP ataupun router yang masih aktif. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasinya. Jadi kita coba akan tes ya. Misalkan nih ESP1-nya kita matikan ya. Jadi misalkan ESP1 Ether 2-nya nih kita disable nih. Interface print, nah, kemudian interface Ether 2-nya itu di indeks nomor 1 ya. Set number 1 disable yes. Interface print ya. Nah, sekarang kan interface atau Ether 2-nya ini sudah kita disable ya. Kita akan coba tes koneksinya ping google.com dari PC1. Nah, dia akan timeout nih. Karena ada proses ini mati dan sedang akan dicarikan jalur menuju ESP yang masih aktif. Kita coba lagi ping google.com. Nah, ini sudah bisa nih. Jadi ada beberapa saat proses timeout ya, karena memang router gateway-nya ini akan mencarikan jalur yang lain
yang membuat koneksi dari PC 1 tetap masih bisa berjalan. Coba kita cek dari PC 2 ya sekarang, ping google.com. Nah, ini sudah bisa. Oke, jadi seperti itu fungsi ECMP yang kita kombinasikan dengan failover ya, sehingga nanti apabila salah satu mengalami kendala dari sisi ISP-nya, itu bisa di-cover dengan ISP yang masih aktif. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi kita hari ini ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.